Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diri Starno dengan NIM C140121121 dari paralel 3 dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman materi fisiologi reproduksi praktikum dari minggu kedua hingga minggu ke-14. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang ciri seksual primer dan sekunder dari suatu organisme akuatik. Sekunder ini dapat dilihat dari segi bentuk ikan, sedangkan primer itu langsung dari si jenis kelamin, si alat kelaminnya. Kalau ke sekunder itu bisa dilihat dari selain alat kelaminnya, seperti matanya, sisiknya, siripnya, atau bentuk tubuhnya, dan lain-lain. Terus sekunder ini dibagi menjadi dikromatisme dan dimorfisme. Dikromatisme itu dapat dilihat dari segi warna, atau ya segi warna, sedangkan dimorfisme itu dari segi bentuk. Contohnya warna itu kayak nih, warna sisiknya lebih cerah atau lebih gelap, sedangkan dimorfisme itu dari bentuk, misalkan yang ini siripnya lebih panjang, lebih tajam, atau seperti yang lainnya. Itu adalah contoh dimorfisme dan dikromatisme. Selanjutnya itu ada perkembangan gonad. Di sini perkembangan gonad materinya dibagi menjadi gambaran histologis dan gambaran morfologis. Di sini adalah contoh gambaran histologis dan di sini adalah gambaran morfologis. Gambaran histologis itu biasanya kita harus menggunakan mikroskop sebagai alat bantu, sedangkan morfologis itu biasanya melalui pembelahan atau pembedahan dari ikan nila itu. Misalkan ini salah satunya adalah gonad betina ikan nila. Gonad ini dapat dilihat dari TKG-nya juga. TKG itu adalah tingkat kematangan gonad. Tingkat kematangan gonad ini dibagi dari 1 hingga 4 biasanya, tapi terkadang ada yang lebih juga. Semakin tinggi tingkat kematangan gonad, maka si gonadnya ini semakin siap untuk dilakukan reproduksi. Oke, selanjutnya ada HSI dan GSI. HSI itu adalah nilai indeks gonad somatik. HSI adalah nilai indeks hepatosomatik dan GSI adalah nilai indeks gonad somatik. GSI ini merupakan nilai yang didapat dengan perbandingan berat gonad dengan badan ikan, sedangkan nilai HSI merupakan nilai kuantitatif yang dapat menggambarkan pertambahan bobot hati seiring dengan perkembangan gonad. Ini adalah contoh rumusnya. Bedanya cuma di bobot gonad dan bobot hati. Selanjutnya ada diameter telur dan fekunditas diameter telur, pengukuran panjang telur induk betina, pengukuran diameter telur ikan dapat menggunakan bantuan mikrometer. Diameter telur selain diukur menggunakan mikrometer, dapat diukur menggunakan mikroskop binokuler dengan ketelitian 0,1 mm. Diameter telur dapat diukur ketika telur memasuki tingkat kematangan gonad 3 sampai kematangan gonad 5. Diameter telur yang sudah dihitung nantinya akan dianalisis menggunakan tabel histogram. Jadi si diameter telur ini biasanya diukur dapat dilakukan pembedahan terlebih dahulu atau menggunakan kateter untuk mengambil telur ikannya. Setelah diambil, habis itu kita lakukan preparasi telurnya, kita taruh di preparat, lalu kita ukur, kita lihat menggunakan mikroskop binokuler dengan ketelitian 0,1 mm. Kenapa di sini diameter telur harus kematangan gonad 3 dan 5? Karena semakin tinggi kematangan gonadnya itu biasanya telur juga semakin tinggi dan semakin besar dan semakin matang gitu. Sedangkan di TKG 1 itu biasanya gonad belum terbentuk, sehingga tidak bisa diukur diameternya. Lalu selanjutnya biosai. Teknik biosai suatu teknik yang menguji keadaan ikan baik dari segi ketahanan maupun cepat tanggapnya ketika berada di air yang mengandung zat kimia. Hasil yang didapat dari teknik biosai yaitu mengetahui konsentrasi zat kimia yang berada di dalam air dan mengetahui dampak dari keberadaan zat kimia tersebut di dalam air. Menurut Taufik dan Setiadi, teknik biosai dapat digunakan di dalam uji toksisitas letal.
Jadi teknik biasa ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat kimia itu berbahaya bagi ikan atau tidak, dan jika berbahaya, kira-kira ikan ini bisa mentoleransi hingga berapa menit gitu. Karena penggunaan zat kimia ini terkadang banyak digunakan oleh pembudidaya ya. Jadi perlunya teknik biasa ini sehingga ikan tidak tiba-tiba mati gitu. Kita menggunakan zat kimia yang sesuai untuk kelangsungan hidup ikan. Selanjutnya yaitu rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin adalah rekayasa genetika mengubah genetik organisme akuatik untuk mendapatkan keturunan dan sifat baru yang akan menghasilkan kualitas yang unggul. Rekayasa genetik untuk organisme akuatik terdiri dari genogenesis, androgenesis, poliploidisasi, dan seks reversal. Jadi rekayasa kelamin ini rekayasa genetik ini digunakan untuk mendapatkan kualitas yang unggul dari tetua-tetuanya. Jadi kualitas baru ini lebih unggul dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Baik dari kualitas, dari segi pertumbuhan bobot ikan dan segala macamnya. Lalu rekayasa kelamin ini ada genogenesis, androgenesis, poliploidisasi, dan seks reversal. Genogenesis ini adalah perubahan kelamin ditunjukkan untuk ke betina. Jadi misalkan dari jantan ke betina gitu. Kenapa genogenesis ini dilakukan? Karena beberapa ikan itu biasanya entah betinanya lebih unggul atau jantannya lebih unggul. Tadi genogenesis itu untuk betina, sedangkan androgenesis itu untuk jantan. Biasanya dilakukan sesuai tujuan yang tadi. Poliploidisasi ini merupakan pertambahan N. Jadi yang tadinya 2N menjadi 3N. Kenapa dirubah gitu? Karena biasanya kalau semakin banyak N-nya, maka pertumbuhan dan perkembangan ikan itu semakin cepat. Lalu seks reversal itu perubahan eh, ikan dari yang betina ke jantan, jantan ke betina gitu. Selanjutnya adalah preparasi gonad atau pengawetan gonad. Ini bertujuan untuk menghasilkan keturunan tidak tergantung dengan alam, menghasilkan telur dengan waktu yang terkontrol, mengefisien penggunaan gonad dan mengatur waktu pemijahan ikan. Pengawatan gonad dapat menggunakan banyak teknik, salah satunya yaitu krioservasi. Selain menggunakan teknik krioservasi, dapat menggunakan bahan alami seperti madu. Jadi pengawetan gonad ini dilakukan sehingga kita tidak menunggu ikan itu matang gonad. Jadi gonad ikan yang udah matang bisa kita simpan terlebih dahulu untuk nantinya kita gunakan saat ingin kita pijahkan gitu. Jadi tidak perlu ikan ini nunggu matang gonad terlebih dahulu. Jadi bisa kita gunakan gonad yang sudah kita awetkan. Oke, selanjutnya yaitu induksi hormonal. Hormon adalah suatu bentuk yang berfungsi meneruskan informasi yang didapat dari hipotalamus dan mengirimkannya menuju hipofisis. Induksi hormon adalah suatu kegiatan yang terjadi pada siklus reproduksi yang mana induksi ini berfungsi mempercepat peningkatan kematangan gonad. Jadi hormon ini itu sangat berperan banyak ya di suatu organisme, baik dari segi perkembangan tubuhnya atau dari perkembangan si gonadnya dan segala macamnya gitu. Hormon ini sangat penting pada ikan. Jadi jika kita atur hormonnya itu, maka perkembangannya itu bisa kita percepat gitu. Induksi hormon ini dibagi menjadi 3, ada dengan penyuntikan, ada dengan menaruhnya di pakan, atau ada dengan perendaman. Induksi hormon ini suatu kegiatan yang terjadi pada siklus reproduksi. Jadi induksi hormon ini misalkan kita suntik nih, kita ambil cairan untuk induksi hormon, lalu kita suntik di bagian otot, di bagian yang bisa mengedarkan cairan itu ke seluruh tubuh ikan. Nah, cairan ini nantinya bisa mempercepat kematangan gonad suatu ikan. Gitu. Lalu ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat rangkuman materi dari minggu kedua hingga minggu ke-14.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.